Saya tidak melanggar hukum. Rene iki Dek. Ya oleh anu tak publisen kabeh tak foto kabeh. Oleh anu kabeh prinsip. Hukum dari Ibu, siapa namanya? Saya Bu Wahyu Sri Wulandari. Ngajar di mana, Ibu? Saya ngajarnya saat ini di sini di SMP Terpadu Al-Hikmah Bareng. Yayasan apa namanya ini? Yayasan hari ini yayasan yang menaungi SMP Terpadu Al-Hikmah Bareng itu Al-Hikmah Hikmatul Karomah. Oke. Jadi gini Bu, ini adanya aduan warga terkait asusila. Korbannya siapa namanya? Ini korbannya ada 2. Satunya sudah agak lama dan sudah kami selesaikan waktu itu dengan baik. Yang kedua Secara kekeluargaan. Nggih. Berarti korbannya ada 2. Ya. Dari 2 orang ini gurunya semua Ibu. Iya. Guru semua ya. Pelakunya orang mana itu, Bu? Ya orang sini saja Kak. Identitasnya siapa? Inisialnya Pak K. Pakai inisial. Dia juga berprofesi sebagai guru ya. Iya. Jadi pelaku ini inisial K, selain guru, apalagi kerjaannya? Pekerjaan sebenarnya dia biasanya di sawah, tapi dia juga aktivis yang ada di desa, di pemerintahan desa. Sebagai apa di pemerintahan desa? Saya kurang paham ya. Jadi beliau mungkin mengurusi salah satu bidang. Nggih. Sepertinya ketua BUMDes. Desa? Desa Ngampungan. Desa Ngampungan, berarti Pak Rohan ya kepala desanya ya. Gini Bu, iya paham. Ini kan kasusnya ini bergulir dari bulan Januari Bu atau bulan Maret awalnya? Yang mulai membuat kami tidak nyaman, sangat terganggu, sangat resah niku nggih dari bulan Januari itu Pak. Januari 2024. 2024 nggih. Tapi sebenarnya awal rentetannya mungkin sebelum-sebelumnya. Dari 2023. Iya. Terus gini Bu, ini kan kasusnya sudah lama. Iya Pak. Saya dengar informasi juga kalau pelaku ini ada yang membikingi orang kabupaten. Apa betul Ibu? Kalau itu masih asumsi saya Pak. Jadi saya tidak tahu persisnya. Yang saya tahu beliau memang punya kakak yang pejabat dari kabupaten. Pemerintah Kabupaten Jombang. Modus yang dilakukan oleh pelaku itu apa? Modus yang kemudian membuat guru dan membuat jenengan sebagai kepala sekolah itu resah. Beliau ini istilahnya mungkin jatuh hati, mungkin ngaten nggih Bapak nggih. Jatuh hati dengan guru, sesama guru yang awalnya guru ini berstatus janda. Jadi beliaunya kan Bapak K ini sudah beristri. Jadi mungkin karena kita memang akrab di sekolah, jadi kemudian sering ketemu Witing Kresno mungkin begitu. Tapi kami berharap sebenarnya hanya saling mendukung gitu aja. Nyatanya mungkin suka beliau saling jatuh hati mungkin atau suka kemudian hubungan ini kan menjadi tidak bagus di hadapan anak-anak. Jadi untuk etikanya maka ini harus dihentikan. Apakah kemudian sampai menjurus kepada tindakan pelecehan atau sebagainya? Itu saya tidak berhak berbicara di sini. Kapasitas saya waktu itu sebagai kepala sekolah, saya hanya harus mengingatkan kepada guru-guru saya bahwa tindakan seperti ini sudah tidak etis untuk anak-anak. Berarti bahasanya Ibu kalau seperti ini memang sudah ada pelecehan seksual, cuman ibunya tidak berani menyampaikan karena ada kekhawatiran Bu ya. Karena saya tidak melihat dengan mata kepala. Makanya ada kekhawatiran. Iya. Tetapi korban sudah mengakui kejenengan kalau ada pelecehan seperti itu. Iya Bu ya. Iya. Itu maksudnya korban ada 2 orang itu bagaimana itu? Ini karena beliau maturnya kan waktu itu suka. Istilahnya pun saya berharap masih tetap mereka tuh istilahnya pacaran. Pangapunten bahasanya kok untuk ranah sebagai guru, apalagi kami guru madrasah itu sudah melanggar etika bagi kami. Iya. Apakah di belakang itu beliau ada tindakan yang terjadi selebihnya, saya tidak berani
mengatakan. Ya. Nggih. Itu jenengan sudah melakukan pemanggilan nggak Bu tentang ketiga orang? Iya. Iya. Sudah lakukan. Nggih. Jadi ada kami biasanya memperingatkan itu 3 kali peringatan, Pak. Cuman memang peringatan itu umumnya kami tidak tuliskan. Jadi kami peringatan lesan. Jadi Itu lesan. mereka ada yang mengaku nggak? Yang mengaku hanya 1 perempuan korban pertama. Yang Ngakunya gimana itu? jadi Bu, memang waktu itu saya suka beliau. Suka sama suka. Nah, itu yang bagi kami tetap tidak layak. Tidak layak dilakukan sebagai guru. Jadi beliau sudah mengatakan, Bu, saya bertobat, saya merasa itu sangat salah dan saya paham atas tindakan Ibu. Nggih, jadi yang sementara yang agar kasus ini tidak melebar, maka kemudian kami mendorong Ibu ini untuk segera ketemu dengan jodohnya. Jadi menikahlah beliau dengan sudah menikah. suami yang baru. Nah, ketika dengan suami yang baru ini saya pikir seperti ini kasus cinta segitiga itu tidak terjadi lagi. Nyatanya kami dapat laporan lagi dari masyarakat. Jadi Bu, sepertinya Pak K ini kemudian sepertinya ada hubungan khusus dengan guru yang lainnya. Yang guru yang setelah itu yang kedua ini Yang gimana kedua itu ngakunya? kami sudah melakukan pemanggilan masing-masing sendiri-sendiri, tapi beliau tidak mengakui itu. Jadi maka agar untuk kehati-hatian saya, jadi kami kebetulan ada WA beliau yang tertinggal. Jadi itu yang kami jadikan Bukti. nggih. Ternyata memang ada dari WA itu ada chat-chat yang kurang pantas untuk dilakukan oleh seorang guru. Informasinya juga sampai mengarah ke yayasan dan sebagainya. Oh nggih, setelah kasus itu dua-duanya sudah kami klarifikasi, ternyata tidak ada yang mengakui, padahal bukti chat itu sudah bagi saya sudah cukup untuk memastikan ada hubungan yang tidak etis bagi dua guru ini. Jadi kemudian kami guru-guru yang lain kemudian mengambil sikap ini harus dikasih peringatan. Jadi kalau peringatan lisan sudah, kemudian di waktu itu kami ada saya dengan 4 guru termasuk Pak K ini, kemudian saya duduk bersama, saya matur, Pak, panjenengan untuk tahun semester ini saya skores. Jadi saya tidak memberhentikan beliau karena saya menganggap kasus ini masih bisa harus tetap kita tutup baik, masih bisa diperbaiki ini. Saya masih berharap masih bisa diperbaiki. Jadi beliau hanya saya skores selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu Pak, kalau panjenengan sudah tahu apa yang panjenengan lakukan itu tidak sesuai dengan aturan, melanggar etika, gitu. Saya berharap kita kemudian nanti mengajar lagi dengan lebih baik. Jadi sayangnya beliau menolak keras apa yang saya aturkan, bahwa sanksi itu Bu, malah jenengan yang sebenarnya mau dikeluarkan dari yayasan. Loh, kok gitu Pak? Iya, dari sejak lama yayasan ingin mengeluarkan panjenengan. Loh, masalahnya apa dengan saya? Kan ngoten. Nah, itu beliau tidak menjawab dengan jelas, tapi bagi saya beliau tidak mau mengakui dan beliau malah memberikan statement yang mengancam untuk melaporkan ke yayasan. Fakta itu terjadi nggak Bu? Artinya ancaman itu terjadi nggak ketika jenengan diberhentikan itu? Jadi saya awalnya tidak berpikir ini rentetannya. Jadi cuman kok makin hari kok saya makin ini kok semakin rumit ya masalahnya. Jadi kok yayasan kemudian selang berapa waktu itu kejadian tanggal 3 Januari beliau untuk kami panggil untuk kami skors itu. Kemudian tanggal 12 yayasan kemudian minta ada rapat yayasan. Membahas tentang perubahan ADART yayasan, kepengurusan yayasan. Nah, kebetulan di yayasan itu kami kan ada melibatkan banyak pihak. Dari banyak pihak itu ada 2 yang sudah meninggal. Nah, asumsi kami ya kalau ada 2 yang meninggal ya itu aja diresafel biar tidak perlu ada perubahan besar-besaran. Tapi dari pihak keluarga saya sebutkan dari pihak keluarga ketua yayasan ini, jadi almarhum beliau sudah sekarang itu mintanya dirombak semuanya dan dari keluarga
beliau dari keluarga dalam. Termasuk kepala sekolah di situ. Kepala sekolah kan saat itu kami kan masih baru akan merencanakan harusnya berapa tahun jabatan kepala sekolah itu baru akan kita bahas setelah pertemuan di tanggal 12 Januari. Namun belum sampai terjadi itu, insiden demi insiden sudah mulai runtuh terjadi. Artinya jenengan di situ diberhentikan atau masih menjabat sebagai kepala sekolah? Itu posisi hari itu saya masih menjabat kepala sekolah, cuman kemudian ini di yayasan sudah tidak ada kenyamanan, sudah mulai bibit keretaan itu sudah sangat nampak nyata. Artinya di situ per hari ini tetap sebagai kepala madrasah atau? Per hari ini saya sudah menerima 3 kali surat pemberhentian, Pak. Oh sudah. Yang mengeluarkan surat itu siapa? Yang pertama itu pembina yayasan, tapi mengatasnamakan ketua karena ketua nembe meninggal. Jadi karena ketua meninggal, pembina yayasan yang mengambil inisiatif untuk memberhentikan saya. Lah, wakil ketua yayasan karena merasa itu bukan ranahnya pembina, itu ranahnya wakil ketua. Kalau ketua meninggal kan berarti wakil ketua yang harus naik. Nah, wakil ketua yayasan ini Bapak Tarmuti, itu beliau merasa keberatan dengan pemberhentian saya. Maka beliau melayangkan surat keberatan kepada pembina bahwa surat pembina ini tidak sah karena yang harusnya bisa memberhentikan itu kan ketua yayasan, bukan pembina. Pembina itu membina kemudian dan seterusnya sesuai tupoksi. Terus akhirnya surat yang kedua. Akhirnya setelah itu Kemenak sudah hadir, jadi di saat yang hampir bersamaan. Jadi dari surat pemecatan saya pemberhentian pertama dari pembina yayasan itu, Kemenak hadir di sini di sekolah ini untuk memberikan mediasi yang pertama. Jadi beliau sudah matur, Abah Yai jangan begitu, jangan pecah-pecahkan. Ini Bu Wahyu ini nanti kan 3 bulan lagi sudah pergantian tahun ajaran baru. Jadi waktu itu kejadian di bulan Maret. Jadi pergantian silakan maunya Bu Wahyu bagaimana Bu? Yo maunya saya Pak, karena saya ini menjaga nama baik sekolah. Jadi sangat tidak layak bagi saya tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Jadi beliau mengatakan jabatan saya sudah terlalu lama. Padahal sebenarnya di dalam yayasan ini kita belum ada ketentuan bahwa jabatannya nanti sampai seberapa lama. Itu ADRT-nya belum ada. Ya, ADRT-nya belum ada. Dan juga ada di satuan kami ini, di salah satu satuan itu di lembaga di dalam yayasan itu yang jabatannya sudah lebih dari 20 tahun dan dia juga tidak. Terus hasil dari mediasi itu Ibu? Kemudian saya dianulir surat pemberhentian dari pembina yayasan tadi. Kemudian saya tetap Bu Wahyu yang harus melanjutkan kepala sekolah sampai tahun ajaran baru. Kemudian ayo kita mediasi di Kemenak, aturnya dari Pak Kasih. Jadi kami pun minggu depannya kami mediasi di Kemenak dan di mediasi itu Kemenak sudah memberikan langkah-langkahnya ini harusnya jangan begini. Jadi jangan sampai ini melibatkan masyarakat. Karena waktu itu kan agak mundur sedikit ya, pemberhentian saya itu kalau tidak salah itu tanggal 3 Maret disampaikan ke saya tanggal 6 Maret, tanggal 8 Maret itu sudah langsung beliau pembina yayasan itu mengundang wali murid untuk perkenalan kepala sekolah baru. Jadi saya kan merasa, loh, what's wrong with me kan gitu kan? Saya itu salah apa kok tiba-tiba diberhentikan? Walaupun di situ dikatakan pemberhentian dengan hormat, tapi pemberian tiba-tiba ini bagi saya tidak fair karena kan ada perencanaan yang harus saya selesaikan dulu. Artinya itu tetap mediasi yang dilakukan oleh Kemenak ini nggak efektif atau pada akhirnya Kemenak mendukung pemberhentian itu Ibu? Di ruangan Pak Kasih, jadi Kemenak masih tetap memberikan mediasi yang bagi saya sangat baik. Artinya Kemenak menginginkan sampai tahun ajaran baru agar tidak ada gejolak di masyarakat. Tapi tetap dikembalikan ke yayasan. Tapi tetap monggo rundingan dulu. Dalam proses rundingan itu kami berpikir waktu itu kan ada komite juga kan. Jadi kami berpikir nanti ada forum di mana kami masih ngumpul lagi. Kan itu kan
masih panas istilahnya, dada itu mungkin masih banyak gejolak, jadi ya sudahlah kita lerem dulu lah. Itu gini Bu, alasan secara yang tertuang di dalam surat ini pemberian jenengan ini legitimasinya apa? Alasannya apa? Untuk yang pertama saya tidak begitu alasannya Pak, jabatan saya sudah terlalu lama, 14 tahun. Padahal Pak Kasih tadi mintanya jangan di tengah jalan lah, sampai tahun ajaran baru. Saya juga minta demikian. Saya mengabdi selama 20 tahun, anak-anak saya empat-empatnya sudah di sini. Saya itu sebenarnya kan berharap yang terakhir, anak saya yang terakhir itu kan kelas 6. Pak, saya hanya minta itu, saya tidak butuh penghargaan apa-apa. Saya hanya minta anak saya yang terakhir kelas 6 itu biarkan lulus, tanda tangannya lulus, ada nama saya sebagai kepala sekolah. Itu saja permintaan saya. Tapi sepertinya seolah-olah dia memberikan itu. Jadi saya pun kemudian melanjutkan menjadi kewajiban saya sebagai kepala sekolah. Nyatanya satu bulan kemudian datang surat lagi pemberhentian saya sebagai kepala. Saat itu ganti ketua yayasan dengan akte yayasan yang baru. Jadi bukan akte yayasan yang ini, bukan akte yayasan yang asli. Jadi ada akte yayasan baru dan beliau mengaku sebagai ketua yayasan yang baru. Dan pemberhentian itu atas persetujuan dari kantor Kemenak Jombang, Bu ya? Kantor Kemenak kemudian memberi mengiyakan bahasa saya karena di notaris kan yang berhak itu ketua yayasan, Bu, dan di sini di emisnya itu sudah berganti ke pengurusan ini. Jadi pengurusan yang lama, aktenya Ibu yang lama itu sudah tidak berlaku karena berarti job-jobnya dan lain sebagainya acuannya akta notaris yang baru itu. Akte notaris lama masih di tempat yang aman, yang asumsi kami memang itu harusnya masih ada mediasi. Bu, mungkin masih ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Kalau harapannya, Bu, dengan polemik yang terjadi. Harapan kami anak-anak bisa kembali belajar dengan damai, Bapak. Karena apapun permasalahan di yayasan ini jangan anak-anak terpengaruh. Karena anak-anak tahunya mereka bermain dan belajar. Jadi mereka bersemangat kembali belajar dengan tenang, di mana tidak ada resah, tidak ada rasa ketakutan, tidak merasa terancam. Ada ancaman anak-anak, ada ancaman berupa ancaman kamu tak keluarkan sekolah macam-macam atau ancaman adalah sekolah ini ilegal. Jadi sewaktu-waktu kepala sekolah bisa diganti. Seperti itu membuat anak-anak merasa resah. Nggak tenang belajar. Ini menurut jenengan berpengaruh nggak kepada psikologis anak-anak? Sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Jadi ketika kejadian pertama saya diturunkan sepihak jadi kepala sekolah itu anak-anak nangis semuanya. Nangis, Bu, saya tidak mau ganti kepala sekolah, dan saya maturnya enggak kok, Bayu tidak jadi diganti karena itu. Tapi ibu-ibu kemarin ramai sekali karena ada intimidasi juga. Itu ada yang sampai pindah sekolah enggak gara-gara peristiwa itu? Banyak. Ada berapa yang pindah sekolah? Banyak, yang ada sampai hari ini yang dari MI-nya itu ada 49 banyak. Ada yang sampai putus sekolah nggak melanjutkan enggak? Ketika terjadi yang ribut yang sejak Pak itu, banyak anak-anak yang tidak mau masuk sekolah. Ya, mereka trauma atau bagaimana itu? Karena di sekolah yang baru, di tempat yang baru tidak diajar. Tidak diajar ya? Jadi berangkat jam 7, nanti setengah 9 sudah pulang. Itu di bawah naungan kepala sekolah siapa? Ketua yayasan siapa? Yang sekolah terus kemudian nggak diajar itu? Itu ketua yayasan yang baru, Bu Mutmainah, dan kepala sekolahnya Pak Aziz. Itu yang yayasan yang baru. Ji. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Semoga segera mendapatkan titik terang, Bapak. Semoga kami segera bisa kembali damai untuk bisa mengajar anak-anak dengan baik. Terima kasih.
lagi Pak, terkait adanya informasi yang beredar di masyarakat, juga kebenarannya kita sama-sama belum tahu, makanya kita konfirmasikan tentang yayasan pondok yang ada di desa Bali. Dan ini kan sangat-sangat krusial, makanya kalau itu pergantian pengurus bahasanya gitu, yang dilakukan di yayasan itu bagaimana Pak kronologinya? Jadi sepengetahuan kami yang ada di pemerintah desa Ngampungan, bahwa di dusun Ngampungan itu ada lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Hikmatul Amin. Yaitu Yayasan Hikmatul Amin itu membawai SMP terpadu juga MI Al Hikmah. Dan pada saat beliaunya Mbah Yai Muhtadi Sedo itu informasi ada semacam pergantian, dan di situ ada musyawarah kepengurusan yang terbaru dan sudah dilaporkan ke akte notaris untuk memperbarui akte notaris yang lama. Karena Yayasan Hikmatul Amin ini adalah lembaga otonom, jadi kami untuk persisnya kami tidak ikut di dalamnya, tapi informasi memang ada musyawarah dan mengerucut dengan kepengurusan dari yayasan yang baru dan anggota-anggotanya. Yeah. Artinya di sini selaku dengan Pemda pemerintah desa memfasilitasi siapapun untuk kepengurusan apapun ya. Iya. Jadi, yang pasti dalam koridor sesuai dengan aturan. Iya betul. Jadi di pemerintah desa itu akan memfasilitasi semua warga masyarakat yang meskipun di situ ada lembaga pendidikan dan di bawah naungan yayasan, kami akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya. Termasuk kami juga telah mengeluarkan surat keterangan domisili bahwa memang di situ ada lembaga pendidikan MI Al Hikmah di bawah naungan Yayasan Hikmatul Amin. Nah, terkait hal-hal lain teknis kami tidak tahu. Jadi mohon maaf kalau itu bisa dikonfirmasi ke yayasan. Ke yang bersangkutan. Apakah di situ sempat ada polemik dan lain sebagainya? Desa sempat memediasi betul? Oh, tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi karena yayasan itu ya? Iya, karena sejak awal kami berada di tengah, kami adalah pelayan masyarakat, jadi siapapun warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan di desa, pasti kami layani. Oh, gitu. Termasuk dari beberapa pihak yang minta surat keterangan domisili. Kalau memang di desa Ngampungan ada lembaga pendidikan dan memang itu resmi dan formal, kami buatkan surat keterangan domisili, termasuk aset-asetnya. Termasuk wakaf juga itu ya? Wakaf itu memang sudah ada. Sudah ada. Ya. Oh, wakafnya sudah ada. Ada yang lain? Terus gini Pak Kades, ini kan juga ada dugaan. Ini dugaan. Kalau ada guru salah satu di situ, ada 2 orang, adalah korban asusila dari salah satu anggota BUMDes yang ada di desa Ngampungan ini. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, mohon maaf kalau itu kan dugaan asusila, belum ada ranah hukum, bukti ya? Belum ada bukti. Jadi di pemerintah desa pun tidak ada laporan itu. Tidak ada laporan itu ya? Tidak ada laporan. Dan tidak ada bukti kuat hukum yang membenarkan ataupun yang menguatkan bahwa ada dugaan seperti itu. Intinya tidak ada itu. Tidak ada. Artinya ketika hal itu faktanya menurut versi desa itu tidak ada kemungkinan nggak ketika informasi itu dibuat-buat oleh oknum yang sekiranya nggak lancar? Nah, mohon maaf itu saya tidak. Jadi kami tidak masuk ke internal. Sampai ke internal ya. Benar. Tapi sempat dengar Pak informasi itu? Tidak. Tidak. Iya. Berarti baru kali ini dengar informasi itu ya? Betul. Jadi untuk permasalahan di internal lembaga pendidikan kami tidak berani masuk dan memang bukan kewenangan kami. Tapi kalau dari yayasan lembaga pendidikan minta pelayanan administrasi pasti kami layani. Oke Pak Kades, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Oke, Pak Kusnadi, usia pinten Pak? Usia 47. Oke. Bisa dijelaskan Pak, adanya polemik yang terjadi di madrasah, sempat bahwa ada dugaan juga, masih dugaan adanya persoalan asusila.
Itu menurut jenengan benar nggak kira-kira? Itu hanya cerita bohong aja sama orang-orang itu. Aslinya saya tidak melakukan. Hanya tidak melakukan ya. Ya. Hal itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Kemudian ini Pak, tentang polemik yang ada di lembaga itu, setahun jenengan seperti apa? Setelah saya keluar setelah saya di Skors ya, lembaga itu kayak kocar kacir gitu. Di Skors itu selama berapa bulan? 6 bulan. Skors selama 6 bulan. Iya. Kemudian dari buku yayasan dan si Bu Wahyu itu berebut kepingin di depan gitu loh. Akhirnya dua-duanya mendirikan, yang satu Wahyu mendirikan yayasan baru, yang lama tetap berdiri tegak. Berarti yayasan yang baru itu yayasan yang dipegang siapa Pak? Bu Wahyu, Pak Said yang baru gitu? Iya, Pak Said yang yang ketuanya itu Pak Said. Yang ketuanya Pak Said itu yayasan yang baru. Iya. Kalau yayasan yang lama? Itu Mutmainah. Bu Mutmainah, ketua yayasannya. Iya. Kalau penanggalannya mungkin jenengan boten paham ya. Boten kula selama ini kan sudah ndak ikut berkecimpung, mulai saya di Skors itu selama 6 bulan itu, sampai 6 bulan 1 sampai sekarang ini saya tidak pernah ikut masalah. Yang jenengan rasakan setelah peristiwa penyekoran ini, ada dampak kan yang jenengan alami? Bagaimana jenengan ceritakan? Saya setelah di Skors kan langsung keluar, ya pindah, terus langsung saya intinya ya bebas lah, saya nggak pernah mengikuti perkembangannya si dia itu. Tujuannya apa Pak? Untuk bebas lah, biar bebas, saya tenang gitu, mencari ketenangan lah gitu. Artinya jenengan sudah tidak lagi berkecimpung di dunia mereka, dan pengen lepas, pengen tenang gitu ya. Iya, betul. Kemudian ini Pak, yang jenengan ketahui terkait itu kan pernyataan mereka ada guru yang juga mengundurkan diri, itu bagaimana sepengetahuan jenengan? Itu saya kurang tahu. Ya. Kalau untuk siswa yang juga ikut pindah sekolah Pak? Kurang tahu. Oh, kurang tahu juga. Saya selama ini enggak mengikuti sama sekali. Iya, saya tidak mau karena saya sudah mengikuti lembaga yang tadi lah. Kenapa sih saya kok ikut campur di dalamnya? Penyekoran jenengan ini berdampak enggak ke tunjangan profesi atau NUPTK? Itu berpengaruh betul? Alhamdulillah. Tidak ya. Artinya penyekoran itu jenengan hanya enggak ngajar di situ, tapi jenengan masih bisa mengajar di lembaga lain. Itu ya. Yang ingin disampaikan lagi? Ya, semoga yayasan keduanya ini ya jangan sampai bertengkar gitu aja. Jangan sampai bertengkar. Iya, sampai. Nanti yang dirugikan siapa Pak kalau pertengkaran kayak gini? Ya desa ya. Desa ya. Desa. Siswa? Murid juga ya. Oke. Ada teman? Kalau Pak ngapun, kalau yang kemarin kan katanya jenengan di Skors itu karena dugaan asusila. Iya. Itu benar apa tidak? Tidak. Tidak. Iya. Nah, itu hanya berita-berita bohong aja yang. Harapannya Pak dengan munculnya ini pelajaran, apakah kemudian jenengan akan menuntut balik atau gimana? Ya ini aja yang penting damai aja. Terima kasih.